semua, nggak tahu nih memorinya apa, filenya nggak saya temukan. Akhirnya saya live streaming, tapi saya nggak bisa share sekarang ya. Nanti mungkin live streamingnya nanti aja malam baru saya share ya. Jadi karena itu saya sampaikan selamat malam untuk teman-teman Kia Condrokusumo dan juga sahabat yang mengajar. Dan hari ini kita mau membahas satu tema yang disodorkan ke saya, yaitu ada satu gereja di Klaten yang dijual dan kemudian dijadikan masjid ya. Dan ini kemudian jadi heboh karena ya umat muslim mulai bikin video, umat Kristen bikin video dan mulai ribut di media sosial ya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Ya, mari kita belajar bersama-sama supaya kita semakin mengerti ya. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi ini ya? Mari kita tundukkan kepala sebelum kita membahas hal ini. Tuhan, terima kasih karena pertolongan Tuhan kami bisa melakukan pendalaman Alkitab, dan biarlah Engkau yang pimpin sehingga semua berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alright ya. Jadi sekali lagi selamat malam, dan seperti yang saya sudah gedung gereja Keras ya di Klaten, dan ini dijadikan Masjid Isa Al-Masih ya. Jadi dan kemudian jadi Masjid Isa Al-Masih. Problemnya adalah orang muslim, saya muslim duluan atau Kristen duluan ya. Orang muslim mengklaim bahwa ini satu progres, satu kemajuan ya. Bagaimana gereja itu katanya gereja aja mualaf ya, bagaimana dengan Anda gitu ya. Ya, ini yang kemudian menjadi kebakaran jenggot orang-orang Kristen yang kemudian mereka mengklaim bahwa ini dicurangi, merasa dicurangi oleh Muslim ya. Kenapa dikatakan dicurangi? Karena pembelian ini dikatakan atas namanya Matias, orang Katolik awalnya ya. Matias orang Katolik, tapi ternyata yang beli itu seorang mualaf namanya Budi atau Yohanes Kristianto. Saya nggak tahu yang mana ya. Saya sudah cek and recheck nama-nama ini yang muncul ya. Nah, jadi gereja yang sebagai pihak penjual merasa tertipu. Saya nggak tahu tertipunya bagaimana ya. Tapi intinya ini yang beredar ya. Kemudian saling menyalahkan. Orang Muslim mengatakan bahwa seluruh jemaat dari gereja ini menjadi mualaf. Makanya gerejanya ini kemudian dijual dan dijadikan masjid ya. Tapi menurut sinode gereja kerasuan baru, gereja tersebut dijual karena sudah tidak digunakan selama pandemi, karena jemaatnya nggak terlalu banyak, dan banyak jemaat difokuskan ke gereja pusat ya, dan juga streaming ibadah online ya. Karena itu gedung gereja kemudian dijual ya. Nah, ada orang yang minta tanggapan saya mengenai hiruk pikuknya perdebatan yang terjadi di media sosial. Nah, oke, kita akan bahas seperti apa sih ya. Oke, yang pertama, penjualan gedung gereja menjadi masjid itu sama sekali tidak jadi ukuran bagi sebuah keimanan dalam kekristenan ya. Kristen tidak pernah mengajarkan kalau kita imannya kuat kita akan kaya. Enggak. Kristen tidak mengajarkan kalau kita imannya kuat kita akan sehat. Tidak ya. Jadi jangan kita berkata ada orang yang sakit kemudian kita bilang bahwa imannya kurang. Ada orang Kristen yang mohon maaf miskin, kita bilang oh imannya kurang. Enggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya. Bahkan Rasul Paulus pun ditolak di jemaat Korintus karena apa? Karena dia tampil sederhana. Rasul Paulus yang sering masuk penjara, mungkin juga badannya nggak sekekar Aderai ya, kemudian suaranya nggak seindah Kakak Slank gitu ya, atau mungkin cara berjalannya tidak semantap Mario Teguh, tapi dipakai Tuhan Paulus ya. Bahkan Paulus ada sakit ya, ada duri dalam daging. Artinya iman gak bisa dinilai dengan kekayaan, dengan kesehatan, tidak ya. Dalam iman Kristen itu iman
ya dilihatnya dari apa itu yang sudah dihasilkan dari iman tadi, ya. Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Artinya perbuatan kita yang lebih, atau biasa juga disebut sebagai buah roh, ya. Ya, damai, sukacita, ya, sejahtera gitu ya. Pengendalian diri, ya, kelemah lembutan. Ini bagian dari buah-buah roh. Lah kalau kita jadi orang Kristen tidak pernah lemah lembut, bahkan semakin kasar, ya berarti kita sebetulnya imannya tidak semakin baik, bahkan mungkin nggak punya iman, gitu ya. Jadi artinya sekali lagi, eh, gereja yang dijual kemudian dijadikan masjid itu bukan menandakan kelemahan dari umat Kristen, nggak ada hubungannya, ya. Bukan umat Kristen yang semakin lemah, nggak ada hubungannya, ya. Bahkan di dalam sejarah saya bisa kasih 3 cerita bagaimana gereja ini harus difungsikan berbeda karena zaman, ya. Yang pertama adalah Hagia Sophia. Hagia Sophia ini, saya buka dulu nih filenya ya. Hagia Sophia ini di Bizantium, dibangun pada zaman Bizantium tahun 537. Dibangun di Istanbul, Turki, yang waktu itu namanya Konstantinopel, ya. Dan tahun 537 itu digunakan sampai tahun 1453, digunakan sebagai katedral ortodoks, ya, dan kedudukan patriark ekumenis Konstantinopel. Jadi kalau sekarang mungkin paus gitu ya, paus itu bertahta di Hagia Sophia. Tapi yang menarik, ya, di tahun 1453 itu kemudian diubah jadi masjid, ya, sampai 1931, ya, tapi kemudian sempat jadi museum, tapi setahu saya sekarang kembali menjadi masjid, ya. Jadi sekali lagi Hagia Sophia itu salah satu contoh gereja yang cukup tua, ribuan tahun, bahkan ini gereja besar, pusat, bahkan mabes, markas besarnya Romo-Romo, ya. Tapi ini gereja dijual, bukan dijual sih, lebih tepatnya dirampas, ya. Dirampas dan kemudian jadi masjid, ya. Ini jadi masjid, ya. Ini kenyataan. Jadi masih mending kalau yang di Klaten itu gerejanya kecil, ya. Saya yakin di Klaten bukan markas besarnya gereja Kerasulan Baru, saya yakin, ya. Bukan, ya. Dan di gereja itu juga, ya, masih dibeli, masih mending, ya. Kalau ini ya Hagia Sophia direbut loh, ya, nggak dapat susuk, ya. Ini direbut, ya. Tapi itu yang terjadi. Dan yang kedua juga ada yang namanya Gereja Santa Ana, ya. Gereja Santa Ana ini di Yerusalem, ya, dibangun pada abad ke-5 oleh Bizantin juga, ya, dihancurkan tahun 614 oleh Persia, ya, dan dibangun kembali oleh tentara perang salib tahun 1104. Dan yang menarik, tahun 1187 ini diambil alih oleh Saladin, ya, karena ditaklukkan, Yerusalem ditaklukkan, dan kemudian Saladin yang menguasai tempat itu tahun 1187. Dan tahun 1192 ini dijadikan madrasah, ya, selama kurang lebih 650 tahun, ya, selama 650 jadi madrasah sampai tahun 1856, ya, itu diberikan oleh Ottoman Turki, ya, Sultan Abdul Mejid pertama kepada Perancis karena jasa Perancis membantu Ottoman dalam perang Crimean yang ada di Rusia, Crimean War, ya. Nah, jadi ini gereja yang kemudian jadi madrasah. 650 tahun jadi madrasah, kemudian dikembalikan kepada gereja. Dan waktu ini diambil oleh Saladin, bukan akte jual beli, ya, ini dirampas, ya. Kemudian yang ketiga sinagog Ben Ezra. Nah, sinagog Ben Ezra itu ada di Kairo, dibangun sebagai gereja oleh Ortodoks Koptik, ya, pada tahun 182, jadi abad kedua, ya. Tapi hanya dipakai selama 600 tahun karena tahun 882 ini dijual oleh gereja kepada orang Yahudi yang kemudian dijadikan sinagog sampai hari ini, ya.
Nah, kenapa gereja waktu itu menjualnya? Nah, kalau ini menjual betul. Yang tadi 2 gereja kan direbut ya. Ini dijual betul. Kenapa gereja menjual tempat ini ya? Karena gereja perlu uang untuk bayar jizah. Apa itu jizah? Jadi pada waktu itu Kairo, atau waktu itu namanya Fustat ya. Kairo ini di bawah kuasa Khalifah Ahmad Al-Mu'tamin. Ya, khalifah ini mengharuskan ya kalau orang yang bukan Islam itu membayar jizya. Jizya itu seperti pajak ekstra untuk orang-orang yang non Islam. Ya. Besarnya berapa? Besarnya 50% dari penghasilan. Jadi kalau saya ini di bawah kuasa khalifah, misalnya Indonesia ini adalah sebuah kekhalifahan begitu ya, bukan republik, kekhalifahan, maka saya ini harus bayar jitsah sebesar 50% dari pendapatan saya, kurang lebih. Kalau saya UMR, katakanlah UMR Jawa Tengah, maka saya harus bayar 1,5 juta untuk jitsah dan 1,5 juta lagi untuk saya hidup 1 bulan. Bayangin ya. Nah, kalau saya nggak mau bayar jitsah gimana? Ya jadi orang Islam ya. Itu yang dilakukan oleh penaklukan Islam ya. Jadi pertama ditawarin Muslim, mau nggak jadi Muslim? Kalau nggak mau, ditawarin yang kedua, yaitu bayar jizya. Nggak mau juga, ya dibunuh, ya, atau keluar dari area. Jadi itu yang terjadi, ya. Maka dari itu gereja perlu dana untuk mengcover atau membantu jemaatnya yang kesulitan. Karena pada waktu itu orang Kristen di Fustat atau di Kairo ini miskin. Ya kenapa? Ya, mereka harus bayar jizya 50% dari pendapatan, ya bayangin ya. Artinya mereka lebih miskin dari orang yang bukan Kristen ya, dari orang Islam. Karena orang Islam tidak perlu bayar jizya. Ini yang terjadi, ya ini yang terjadi. Nah, maka dari itu saya ambil kesimpulan ya, dalam sejarah banyak gereja diambil alih ya, kemudian menjadi tempat lain, bahkan sampai sekarang pun ada banyak puluhan, mungkin ratusan gereja yang alami hal yang sama. Tapi sekali lagi itu nggak ada hubungannya. Iman itu nggak ada hubungannya dengan jumlah banyaknya gereja. Ya, iman, kualitas orang Kristen tidak ada hubungannya dengan jumlah orang Kristen pada waktu itu, gitu ya. Contohnya saja ada sebuah sejarah yang jelas sekali tahun 313. Itu ada maklumat Milan yang dikeluarkan oleh Kaisar Konstantinopel. Maklumat Milan ini adalah isinya itu membolehkan orang beragama Kristen. Nah, ini jangan bingung. Jadi sebelum itu Romawi itu menindas orang Kristen. Orang Kristen itu ditindas sehingga orang Kristen tidak bisa secara terang-terangan jadi orang Kristen ya. Kalau saya mengaku saya Kristen pada zaman itu sebelum 313, maka orang Romawi akan tangkap saya, masuk penjara. Ya, atau saya akan disiksa, atau saya akan disuruh bertanding dengan gladiator atau dengan singa, ya, atau saya akan dibunuh. Ya, ini yang terjadi pada kekristenan mula-mula, dan karena itu orang Kristen nggak berani ya, mereka berdoa itu di grotto ya, di gua-gua yang ada di tempat-tempat terpencil supaya nggak banyak orang tahu gitu ya. Itu yang terjadi ya. Tapi tahun 313 ini ada maklumat Milan yang membuat orang Kristen dibolehkan eksis gitu ya. Bahkan nggak cuma itu, Kaisar Konstantin juga mensponsori konsili Nisea tahun 325, di mana konsili itu ada rapat antara pemuka-pemuka agama Kristen dan merapatkan sebuah doktrin ya, doktrin kekristenan ya. Artinya ini Kristen banget ya. Dan Konstantinopel itu mensupport ya, mensponsori hal itu, dan bahkan saya dengar ada beberapa masih perdebatan, tapi Konstantinopel kemudian menjadi Kristen ya. Bayangin pada waktu itu orang Kristen langsung melonjak, ada banyak orang yang kemudian jadi Kristen, ada banyak orang yang mengaku Kristen, jadi Kristen, dibaptis, semua orang, hampir semua orang, banyak orang pindah Kristen. Apakah Kristen jadi semakin baik? No. Gereja dibangun di mana-mana karena banyak orang Kristen. Apakah kekristenan semakin baik? Tidak. Bahkan nggak cuma tidak semakin baik, bahkan semakin buruk. Ya, moral semakin hancur. Ya,
Dan puncaknya adalah perang salib. Kita tahu bahwa perang salib ini wah banyak yang salah ya. Karena apa? Ya orang Kristen nggak pernah diajarin untuk pergi berperang demi agama, nggak pernah. Jadi kalau kemudian kalah dan harus pulang ke negara asal ya memang karena memang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Dan itu sebetulnya ya kerjaannya para pembesar-pembesar ya yang memanfaatkan agama untuk menggerakkan massa. Tapi intinya kekristenan, jumlah kekristenan tidak ada sangkut pautnya dengan iman. Yang penting bagaimana dengan buah pertobatanmu. Apakah engkau bertobat dengan sungguh-sungguh? Apakah ada buah-buah roh yang bisa dirasakan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Ya, apa engkau masih ngamuk saja tidak bisa menguasai diri? Ya, itu kelihatan dari situ. Itu yang menyebabkan kualitas Kristen naik atau turun. Itu tolak ukurnya, bukan jumlah gereja. Maka dari itu, kalau gereja dijadikan masjid, tidak perlu bingung. Apalagi masjidnya Masjid Isa Al-Masih. Ya, itu berarti bisa jadi kongsian sama gereja yang saya layani, yaitu gereja Isa Al-Masih. Sama-sama Isa Al-Masih ya. Jadi friend gitu ya. Yang satu masjid, yang satu gereja ya. Tapi intinya sekali lagi bahwa sejarah mencatat 3 gereja minimal yang tadi kita baca, bahkan puluhan ratusan gereja berubah fungsi menjadi masjid atau mungkin yang lain. Ini tidak menyulutkan iman Kristen ya, dan orang Kristen yang mayoritas tidak juga menjadi sebuah jaminan kekristenan lebih unggul. Ya, kebenaran adalah kebenaran ya. Kalau kita bilang kebenaran ya mau orang lain percaya atau enggak ya tetap kebenaran, betul nggak? Ya, kalau kita bilang bahwa 2 ditambah 3 adalah 5, itu kebenaran, ya, ya, ya mau orang lain nggak percaya, mau seluruh dunia nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting 2 tambah 3 itu 5. Ya, nggak percaya nggak apa-apa. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya, jadi untuk penjualan gedung saya kira jangan terlalu dipolitisasi atau apalagi kemudian dikomporin ya. Kemudian berkata bahwa muslim ini menipu dan lain sebagainya. Saya kira enggak lah. Bahkan buat saya seharusnya gereja kerasulan baru berterima kasih kepada teman-teman muslim. Berterima kasih. Loh, kok bisa berterima kasih? Kira-kira gereja kerasulan baru itu menjual gereja karena apa? Ya butuh duit lah. Ya, enggak usah dipelintir kemana-mana. Jelas butuh duit. Ya, butuh duit pasti. Ya, kalau nggak butuh duit ngapain properti dijual ya. Ya kita orang yang sudah besar begini ya, udah dewasa, kita tahu properti nilainya nggak mungkin turun ya. Kalau engkau punya properti jangan dijual kecuali memang butuh duit. Nah ini beda cerita. Makanya saya yakin gereja kerasulan baru butuh duit. Kalau gereja kerasulan baru bilang kita nggak butuh duit, lalu ngapain dijual? Hobi aja gitu kita jual properti, itu kacau ya. Malah gereja kerasulan baru yang perlu dibawa ke psikiater ya. Lalu jelas-jelas nggak butuh duit, ngapain dijual? Artinya gereja kerasulan baru pasti butuh duit. Kemudian teman-teman muslim membelinya, ya berarti kan pas toh. Masalahnya di mana gitu ya. Nggak usah diperdebatkan panjang lebar. Harusnya gereja kerasulan baru berterima kasih ya toh, nggak perlu risau karena sekali lagi nilai kekristenan tidak dinilai dari kaya atau miskin ya. Zaman awal kekristenan orang Kristen itu miskin ya. Kita nggak dinilai dari kemiskinan kita, nggak dinilai dari harta kita ya. Nah terus kemudian juga berpikir bahwa kalau gitu nggak usah dijual aja ya, nggak usah dijual kalau memang nggak butuh duit gitu. Tapi begini Pak, kita memang nggak butuh duit, cuman ini gedung mangkrak. Dalam mangkrak itu apa sih? Ya tidak digunakan gitu ya. Karena itu kita mau jual, misalnya alasannya begitu ya. Nah, ini yang salah menurut saya. Kalau gereja kerasulan baru tidak butuh uang dan gereja dianggap properti itu tadi dianggap tidak berfungsi ya, kemudian mereka mau jual, itu juga menurut saya nggak masuk akal. Kenapa? Loh, harusnya bukan Anda jual, harusnya Anda berikan kepada gereja lain yang mau berkomitmen melayani di tempat itu. Dan jangan dijual, diberikan. Ya, kalau ada gereja GKI misalnya, kasihkan GKI yang urus. Ya, GKI yang jadiin gereja di situ, jadi pos PI. Ya, loh,
kok dikasihkan nggak dijual? Ya kalau kita kasihkan, kita bisa minta perjanjian hitam di atas putih bahwa tempat itu harus jadi gereja. Loh, tapi kan kita dulu beli lahannya Pak Pendeta. Ya kita bangun dari bata pertama itu kita cari donasi kemana-mana, jemaat memberi sumbangan untuk membangun gereja itu. Ya masa diberikan begitu saja. Nah ini yang keliru ya. Saya mau tanya, jemaat Anda ngasih uang, ngasih barang, ngasih support untuk pembangunan gereja, mereka memberikan untuk siapa sih? Gereja, untuk Tuhan, bukan untuk sinode. Perhatikan ya, bukan untuk sinode. Ya, mereka memberikan persembahan, mereka memberikan perpuluhan, bukan untuk sinode. Tidak perlu Anda royal sama sinode, Anda tuh royal sama Tuhan. Ya, maka dari itu yang penting kan gerejanya, yang penting bangunannya itu jadi gereja kan, sesuai dengan keinginan para donatur yang dulu memberi. Kan mereka untuk memberikan untuk membangun gereja. Ya sudah, yang penting gereja, atau mau GPDI, mau GBI, mau KBP, silahkan. Kenapa kita kok terkotak-kotak dengan sinode-sinode yang ada? Bahkan sinode gereja kerasulan baru nggak mau memberi kepada yang lain. Ini andai kata ya, hanya karena nggak ada duitnya. Ah itu ngawur ya, buat saya itu yang ngawur ya. Ya kalau memang kalian nggak bisa mengelola pelayanan di tempat itu, berikan kepada gereja lain, tulis hitam di atas putih, ini saya hibahkan, saya berikan kepada gereja sinode apa, yang penting jadi gereja. Saya yakin Tuhan Yesus tersenyum kalau Anda lakukan itu, daripada engkau menjualnya. Tapi kalau engkau menjual karena butuh duit, dan duitmu itu untuk mensupport jemaatmu yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, saya mau bilang Anda mantap ya, karena memang gereja harus jadi jawaban buat jemaat yang sedang kesusahan. Boleh, itu boleh. Tapi sekali lagi, tidak perlulah kita ngotek-ngotek umat muslim ya, nggak usah bingung, nggak usah geger ya. Terserah kalau mereka bilang wah ini apa namanya jadi mualaf semua gitu ya. Ya kalaupun itu benar, satu gereja jadi mualaf semua, kalaupun benar gitu ya. Bukankah firman Tuhan juga mengajarkan kita bahwa Yohanes 6 berkata bahwa kalau kita ini ditarik oleh Allah supaya percaya Kristus, kan gitu tuh. Jadi kita ini percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena yang nginjilin, tapi karena Allah yang menarik kita. Kita tidak ada seorang pun yang mengatakan Yesus Kristus Tuhan kalau bukan perbuatan Roh Kudus. Jadi nggak perlu kita bingung lah ya. Kalau semua jemaat itu kemudian jadi mualaf, ya ora apa-apa gitu. Yang penting kita sebagai hamba Tuhan sudah kerjakan apa yang menjadi porsi kita. Saya kasih contoh ya. Dalam Alkitab itu ada dua tokoh yang menarik ya. Yang pertama namanya Nuh. Ya, Nuh ini tertulis di Kejadian ya. Kejadian 6 ya, dikatakan bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh ini orang yang dikasih karunia karena dia baik ya. Ya. Nuh ini yang luar biasa di tengah-tengah kondisi zaman yang parah gitu ya. Tapi yang saya yakini, orang yang baik pasti ingin mencoba membuat orang lain juga menjadi baik. Saya yakin Nuh juga mencoba membuat orang lain bertobat. Ya. Tapi sampai kapalnya jadi, sampai banjir itu datang, kurang lebih 500 tahun lamanya, Nuh itu mengajak orang untuk bertobat. Yang bisa bertobat dan berhasil ditobatkan hanya 7 orang. Ya, karena istrinya, 3 anak, 3 mantu sama dia sendiri. Jadi 8 orang saja yang selamat dari air bah. Bayangin ya, Nuh begitu luar biasa menyampaikan ayo bertobat ya, supaya Tuhan tidak jadi menenggelamkan. Tapi apa yang terjadi? Hanya 8 orang yang selamat ya. Tapi yang menarik di kisah Yunus ya, Yunus itu nabi yang nyeleneh, disuruh ke Niniwe malah ke Tarsus ya kan. Di kapal malah ujungnya dia dilempar dan dimakan ikan. Tapi intinya adalah si Yunus ini dia sebetulnya nggak mau
menyampaikan khotbahnya di Niniwe. Nggak mau, alas-alasan berjawabannya ya, nggak mau. Tapi kemudian dia ya terpaksa daripada dimasukin ke perutnya ikan lagi gitu ya. Akhirnya dia menyampaikan pesan Allah dan tahu nggak 120.000 orang percaya. 120.000 orang bertobat di Niniwe. Bayangin Nuh yang semangat sekali untuk membuat orang bertobat hanya 8 ya, kalau dia nggak dihitung berarti 7 selama 500 tahun usianya. Tapi Yunus hanya sekali khotbah, 3 hari perjalanan dikatakan di firman Tuhan 120.000 orang bertobat. Dan Yunus nggak suka hal itu. Jadi mungkin khotbahnya asal-asalan gitu ya. Kamu mau bertobat nggak? Kalau bertobat syukur nggak ya wes gitu. Karena dia nggak berharap orang itu bertobat gitu ya. Tapi yang menarik, kok iso 120.000 bertobat? Ya seperti ayat yang tadi saya bilang ya, bahwa kita percaya kepada Kristus karena ditarik oleh Bapa. Jadi kalau satu gereja kemudian jadi mualaf semua, so what gitu buat saya ya, so what ya, artinya ya memang mereka tidak ditarik di dalam kasih karunia Allah, itu aja ya, karena memang mereka yang memilih untuk meninggalkan Tuhan gitu ya. Jadi nggak perlu nggak perlu ditutup-tutupin lah ya, nggak perlu malu gitu menurut saya. Tapi kalau memang enggak ya bilang enggak, kalau iya ya iya gitu, firman Tuhan bilang begitu ya. Jadi sekali lagi untuk gereja saya pikir ya harusnya Anda berterima kasih. Orang Kristen juga sudahlah, enggak perlu bikin aneh-aneh, menuduh muslim aneh-aneh gitu ya. Ya kalau memang merasa kecelek dengan proses jual beli ya sudah, seperti tadi saya sarankan ya, ini memang nggak butuh duit, kasihkan gereja yang lain yang mau ngopeni, nggak usah suruh bayar gitu. Ini pelayanan Tuhan bukan bisnis ya. Kalau kemudian menyesal dan kemudian pengen beli itu barang lagi ya sulit ya. Ya udah nggak usah lah ya, nggak usah dipanjang lebarin. Karena kalau kita semakin bereaksi, kita semakin protes, ngotot, bikin ya menutup dengan segala macam cerita, ya muslim juga akan semakin semangat bikin video ya. Kalau kita cuek ya sudah, mereka juga akan cuek lama-lama. Jadi ya tidak perlu diperkeruh lah ya. Jadi buat saya seharusnya gereja kerasulan baru ini berterima kasih kepada teman-teman muslim. Kita pun harusnya berterima kasih kepada mereka karena mereka sudah membeli. Bukankah gereja perlu uang ya? Entah itu buat apa ya, semoga buat membantu jemaat-jemaat yang sedang kesulitan pandemi pada hari-hari ini ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf karena masalah teknis yang saya belum tahu kenapa kok nggak bisa masuk rekamannya ya. Kita akan berdoa, kita akhiri pendalaman Alkitab malam hari ini. Tuhan terima kasih karena pertolongan Tuhan yang sempurna. Dan biarlah kami bisa belajar dari cerita ini supaya kami ke depan pun juga lebih bijaksana. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.